Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi dan sharing dengan topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai agama saat ini telah rusak. Mungkin Bang Teja akan berbagi dan sharing menurut sudut pandang dan perspektifnya yang mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat ya bagi saudara-saudara semua. Mungkin langsung aja Bang Teja, silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya. Pada judul saat ini yang akan kita bahas adalah bahwa agama saat ini telah rusak. Mengapa saya menyatakan bahwa agama saat ini telah rusak? Karena tiada ketuhanan dalam praktek agama itu. Jadi orang-orang itu banyak beragama tapi tidak bertuhan. Yang mana agama yang mereka gunakan itu adalah agama tafsir akal relatif mereka. Sehingga walaupun satu agama masih berantem, masih membenarkan saya yang benar, kamu yang salah, mereka yang salah, kami yang benar. Padahal benar dan salah itu menurut perspektif akal mereka sendiri, yang belum tentu hakikinya benar. Betul. Gitu kan? Jadi mereka saling mengklaim ya. Saling mengklaim gitu kan. Ya saya yang benar karena saya ada dalil ini, kamu yang salah. Kami yang benar ada dalil ini, kamu yang salah, kalian yang salah gitu kan. Padahal itu hanya itulah agama relatif. Ujung-ujungnya hanya mencari kebenaran dan saling menyalahkan gitu ya. Supaya memenangkan dari perdebatan itu gitu kan. Padahal tiada ketuhanan dalam perdebatan itu, tak ada Tuhannya. Tidak ada gelombang mutlaknya, tidak ada unsur mutlaknya gitu kan. Yang mereka bahas itu padahal mereka tidak kenal akan Tuhannya. Padahal yang menciptakan agama itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri gitu kan. Mereka tuh belum bisa mengoperasikan agama itu karena mereka belum kenal penciptanya gitu. Mereka belum bisa mengoperasionalkan mesin tersebut karena belum kenal penciptanya gitu kan. Padahal sangat kompleks agama itu. Sampai guru kami bilang itu hal yang paling susah itu adalah terkait masalah agama. Dan hal yang paling mudah juga itu adalah masalah agama gitu kan. Itu kan jawaban yang sangat moderat ya gitu kan. Sangat benar-benar moderat gimana situasi dan kondisinya. Ya. Padahal Tuhan itu sebetulnya sangat simpel Bang Teja. Simpelnya kenapa? Tuhan itu hanya menginginkan dirinya untuk dikenal. Seperti di dalam sebuah hadis ya Bang, hadis qudsi ya. Dulunya aku ini adalah mutiara yang terpendam dan aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Simpel sebetulnya. Karena kalau sudah kenal, kita tahu petunjuknya. Kita harus A, kita harus B, kita jangan A, kita jangan B. Yang jadi masalahnya kita mau manut gak gitu. Memang itulah adaptasi di sekolah itu. Kan di dalam tarekat itu kita mau manut ke dengan petunjuk itu gitu. Semakin kita sering manut semakin nyata gambaran gelombangnya itu gitu kan. Resonansi dan vibrasinya itu makin nyata. Kan yang jadi bingung itu resonansi dan vibrasi itu dari Tuhan atau bukan. Mungkin pelaku rohani akan pada tahulah adanya resonansi dan vibrasi itu ke dalam dirinya. Cuman mereka gak yakin 100%. Belum ada proof, belum ada bukti bahwa itu dari Tuhan atau bukan. Iya, karena Tuhan dan hantu itu tipis. Seperti namanya, Tuhan. Kalau bukan Tuhan, hantu gitu. Itu tipis gitu kan. Karena kenapa tidak bisa membedakan itu? Kenapa? Karena gak kenal. Kan? Makanya nomor satu itu yang pertama kenal dulu. Betul. Kalau sudah kenal, ini informasinya dari Tuhan atau dari hantu, akan tahu. Contohnya misalkan Nabi Ibrahim tuh. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya.
Kalau Nabi Ibrahim belum makomnya sampai kenal kepada Allah, pasti akan berpikir relatif akalnya menyatakan bahwa itu yang ngasih tahu setan. Pasti hantu itu yang nyuruh. Masa anak saya harus menyembelih anak saya, gitu kan? Logikanya di mana, syariatnya di mana, gitu kan? Yang namanya membunuh itu tidak baik. Gitu. Dan itu ada kejadian Bang Teja. Saya lupa di tahun berapa gitu. Ada seorang ayah menyembelih anaknya. Itu sama persis. Mungkin yang dia rasakan itu Tuhan. Dia sudah mengenal Tuhannya ya, pada saat di sembelih anaknya akhirnya masuk penjara. Iya, nah, seperti itu. Jadi kita yang pertama-tama, yang paling pertama dan utama itu mengenal dulu Tuhannya. Ya. Makanya Nabi Ibrahim pun mau melakukan itu karena Nabi Ibrahim sudah tahu pasti bahwa yang memerintahkan itu bukan hantu, tapi Tuhan Allah. Sehingga demi membuktikan kecintaannya akan kepada Allah, bahwa Nabi Ibrahim itu sebenarnya lebih cinta kepada Allah daripada dunianya yang isinya anaknya, Nabi Ibrahim lebih memilih untuk menyembelih anaknya. Tapi karena memilih Tuhannya, dunianya ikut. Anaknya pun tidak meninggal, kan? Malah digantikan dengan kambing, gitu kan. Dan pada saat itu bukan prank ya Bang Teja. Bukan. Nabi Ismail disembelih itu bukan prank ya. Iya, deg-degan gitu. Nah, kiasnya kan seperti itu ya ceritanya. Nah, makanya yang menjadi agama saat ini rusaknya itu hilangnya koneksi antara pelaku agama yang mereka klaim bahwa mereka pelaku agama, hilangnya koneksi dengan Tuhan pencipta agama. Gitu kan. Sehingga agama yang mereka anggap benar itu adalah tafsir dari akal relatif mereka. Kata imam ini, kata kitab ini, kata ini. Padahal yang namanya hukum itu, hukum dunia itu relatif. Akan up to date, akan berubah-ubah sesuai waktu dan tempat, gitu kan. Walaupun kondisinya sama, tapi di waktu dan tempat yang berbeda, hukumnya bisa berubah-ubah. Makanya kita harus kenal kepada pencipta agama itu. Kalau nggak kenal dengan pencipta agamanya, ya tafsir akal aja itu terus yang dipakai, gitu kan. Sedangkan kalau gelombang Tuhan menyuruh A, tapi akal kita, menurut akal ini pengetahuan saya harus ke B. Tapi karena nggak kenal gelombang Tuhan, vibrasi dan resonansi dari Tuhannya itu bukan menyuruh B, akhirnya apa? Melakukanlah perbuatan itu, padahal itu tidak membawa kebaikan, kemaslahatan. Makanya yang paling pertama dan utama itu mengenal Tuhan dulu. Setelah kenal Tuhan, baru beragama. Akan ada syariat yang disyariatkan, yang diijazahkan, yang disahkan oleh pencipta agama itu tersebut, gitu kan. Itu mutlak, itu gak bisa ditawar gitu. Makanya yang pertama-tama kita harus mengenal Allahnya dulu. Kenali Allahnya dulu, pasti akan kenal dengan agama yang ciptaan Allah itu, gitu. Itulah yang menjadi awal mula kerusakannya. Sekarang banyak pelaku agama itu tidak terjun ke dalam pelatihan belajar agama dari sisi spiritualnya, yaitu tidak belajar tarekatnya, murni sesuai akal tafsirnya, murni sesuai kitab-kitabnya, gitu kan. Padahal pengetahuannya itu masih terbatas, gitu. Ada kitab ini, ternyata kitab ini malah meyakinkan ini, kitab ini yang meyakinkan ini. Sehingga bagaimana supaya kita tahu yang hakikinya? Mau gak mau kita harus tahu pencipta Al-Qur'annya, kenal kepada pencipta Al-Qur'annya, kenal kepada pencipta agamanya. Membahas mengenai agama yang telah rusak Bang Teja, itu berkaitan dengan hadis di akhir zaman. Bahwa di akhir zaman itu masjid-masjid mereka terbangun megah gitu. Namun kosong dari petunjuk. Terus Islam hanya sekedar namanya saja. Gitu. Sejelek-jelek makhluk di dunia ini, di kolong langit adalah ulama su. Gitu. Mereka tidak tahu apa yang mereka sampaikan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhannya. Karena ulama-ulama yang menjelaskan tidak kenal akan agamanya, gitu kan. Hadis-hadis akhir zaman kan gitu. Apakah kita sudah memasuki akhir zaman? Bisa jadi, gitu kan. Bahkan dijanjikan bahwa di akhir zaman itu Islam itu banyak secara kuantitas, tapi sedikit secara kualitas, gitu kan.
Islam itu datang dalam keadaan asing, maka di akhir zaman kembali kepada keadaan asing. Maka beruntunglah yang asing tersebut. Ya. Gitu kan. Makanya semua kan pada mengklaim, gitu kan. Pada mengklaim bahwa saya yang benar nih, saya yang masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya yang masuk ke dalam bagian dari 73 golongan itu, saya masuk yang selamatnya. Sebenarnya itu bisa dipastikan, bukan meyakini secara akal, tapi bisa dipastikan sekarang juga di dimensi kita saat ini juga, yaitu dengan apa? Dengan kita mengenal Tuhannya. Mana yang selamat, mana yang enggak kita tahu. Karena kita tahu bahkan mati pun kita itu sangat merindukan, karena sadar bahwa dunia itu penuh dengan kepalsuan, penuh dengan fata morgana, penuh dengan ilusi. Karena semuanya ini sebenarnya gak nyata. Bahkan seorang saintis pun mengakui bahwa partikel-partikel yang kita anggap saat ini eksis adalah gelombang gitu, dalam mekanika kuantum, fisika kuantum itu. Nah, itulah yang menyebabkan downgrade-nya agama, yang semula agama itu mutlak menjadi agama yang relatif, karena ditafsirkan, dikonsumsi oleh akal, yang mana 10 orang bisa menjadi 10 tafsir. Itulah yang membuat orang-orang bertengkar. Ya. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, paling tahu gitu kan. Padahal belum tentu itu, ya, dia juga mengalaminya gitu ya, mempraktekannya gitu ya di dalam teori tersebut. Nah itu makanya untuk bisa mengenal Tuhan ada jalan dan caranya, ada metodologi yang waris, ada sistem yang mutlak. Carilah guru yang memiliki unsur kemutlakan tersebut, karena beliau akan menuntun kalian bagaimana menjalaninya, bagaimana beradaptasinya supaya kita bisa mengenal Tuhan. Ya. Setelah kita mengenal Tuhan, maka kita akan tahu agamanya Tuhan, akan syariat yang disyariatkan. Pokoknya ya gak akan bertentangan lah dengan hukum dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya. Yang jelas malah lebih kompleks, lebih rinci maksudnya itu. Yang semula gak diatur pun, oh ternyata ada aturannya. Gitu. Disitulah ketakjubannya itu, keluar biasaannya itu di situ. Kalau kita dengan belajar ilmu mengenal Tuhan tuh, makanya kan dalam hadis bahwa sebanyak-banyaknya amal adalah tidak bermanfaat apabila tidak disertai ilmu mengenal Allah. Dan sebaik-baiknya dan sejelek-jelek amal, seburuk-buruknya amal, sejelek-jeleknya amal atau sedikit-sedikitnya amal akan lebih bermanfaat bila disertai ilmu mengenal Allah. Makanya kita harus belajar mengenal Allah terlebih dahulu, karena di situ akan berbuah agama yang mutlak, agama yang sistemnya top down, dari langit turun ke kita, bukan kita. Kalau agama relatif sistemnya bottom up, dari akal pikiran kita ke Allah gitu kan, itu gak akan sampai. Relatif gak bisa menjangkau mutlak, hanya dari yang mutlak bisa menjangkau yang relatif. Begitu Bang Leni. Ya. Mungkin demikian ya Bang Teja ya, dapat kami sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.